kata yang dahsyat itu turun dari seorang wanita bernama Hajar. Darinya lah Allah berikan pada kita air Zam-Zam. Darinya lah Allah berikan kepada kita seorang anak yang akhirnya menjadi buyutnya Rasulullah, Ismail. Darinya lah kita tahu tentang kurban. Karena Ismail lah anak yang soleh itu, yang lahir dari rahim yang solehah. Kita jadi mengerti bahwa anak soleh itu tidak akan jauh dari ibunya. Kita faham betapa sabarnya seorang Ismail ditinggal ketika kecil, dijenguk, lalu diberi mimpi. Betapa solehnya lah dia. Saat dia masih kecil, Allah bercerita tentangnya. Rasulullah mengabadikan kisahnya dalam hadis Bukhari, yang Anda semua bisa browsing setelah ini. Tapi mungkin sebagian kita mendengarnya sepotong-sepotong, atau bahkan belum pernah mendengar bahwa ini adalah hadis yang diceritakan oleh Nabi. Seketika kemudian Ismail lahir, Allah turunkan ayat dalam surah Ibrahim. Ibrahim sendiri yang berdoa. Ayatnya mohon didengarkan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ingatkah kalian ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, Mekah. Dia hijrah dari Palestina, ibu-ibu sekalian, ke Mekah. Ibrahim ini nabi yang sangat dahsyat. Makanya tidak salah kalau kita doakan terus dalam solat kita. Nabi yang punya dua anak dan dua-duanya nabi. Satu di Palestina, Ishak, satu di Mekah. Kiblat ada dua. Kiblat pertama di Masjidil Aqsa, kiblat kedua ada di Masjidil Haram. Makanya ada ayat tentang dua kiblat ini. Ayat pertama dalam surah Al-Isra dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan Isra dan Mi'raj. Tetapi kemudian ketika ditetapkan menjadi kiblat, Masjidil Aqsa yang pertama, baru Masjidil Haram. Dalam perjalanannya mulailah Rasulullah start dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya doakan semuanya bisa ke Masjidil Aqsa. Salat di sana dalam keadaan saudara-saudara kita sudah merdeka insyaallah. Tidak lama lagi insyaallah Suriah Allah menangkan para mujahidin. Kita tidak perlu meragukan pertolongan Allah. Apa yang terjadi dengan Hajar, ibu-ibu sekalian? Seorang yang hampir-hampir kisahnya tertutup dengan kisah-kisah yang lain. Seorang yang tidak dianggap di awal cerita. Karena dia sebenarnya istri yang kemudian dipilih oleh Sarah untuk memberikan Ibrahim keturunan. Hajar seorang budak yang dia menjadi wanita solehah. Darinya kita belajar bahwa kalaupun manusia tidak mengenal Anda, tetaplah beramal soleh. Langit dan yang ada di langit tidak buta, tidak tuli. Anda manusia biasa. Anda merasa saya bukan seorang yang harus ditakdirkan menjadi orang yang kaya, Ustaz, terkenal, Ustaz. Saya mungkin orang yang biasa-biasa saja. Hajar itu tidak ada yang kenal, ibu-ibu sekalian. Siapa dia? Tidak ada. Dia budak, seorang wanita yang diperjualbelikan. Seorang yang tidak ada satupun mengenalnya. Tapi dia adalah wanita solehah yang akhirnya dipilih oleh Sarah, istri pertama Ibrahim. Yang akhirnya dari rahimnya lah Ismail lahir. Ini yang menarik kita berbicara tentang Ismail. Anak soleh yang luar biasa. Yang tadi saya bacakan ayatnya ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang kau berkahi, tempat yang aman, Mekah. Karena dia tahu bahwa Mekah ini tempat yang tidak aman. Dia bukan penduduk Mekah. Ibrahim tidak lahir di Mekah, Bapak Ibu sekalian. Yang lahir di Mekah itu Ismail anaknya. Dia datang sebagai seorang perantau yang berdakwah ke penduduk Mekah. Seperti hari ini saya orang Makassar yang hari ini dakwah ke Kendari. Kita datang perantau yang kita tidak pernah tahu keadaan orang di sini. Kita tidak punya keluarga di sini. Dan bayangkanlah dari Palestina ke Mekah tanpa pesawat. Anda bisa bayangkan itu.
Yang akhirnya kalau Anda umroh Bapak Ibu sekalian, Bukit Safa dan Bukit Marwah menjadi saksi bahwa benar ada seorang istri solehah bernama Hajar dan ada anak yang lahir di sana. Tempat lahirnya antara Safa dan Marwah, bukan ruangan dalam rumah sakit, bukan. Dia lahir di tempat yang sangat tandus. Dengarkan ayatnya, Ibrahim sendiri yang katakan dan Allah firmankan dalam Al-Quran. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni, jauhkan aku ya Allah, wa baniya, dan anakku ya Allah, an na'budal asnam, jauhkan aku dari menyembah berhala ya Allah. Kemudian lanjutan ayatnya, Rabbi inni Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku titipkan anakku biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ke depan ya, biar pada paham. Ini Ka'bah, ya, Bukit Safa, Bukit Marwah. Lihat ya, doa ini dibaca Ibrahim di tempat dia berada di antara Bukit Safa dan Marwah. Ka'bahnya di sekitar Safa dan Marwah. Ini kisah yang diabadikan di Bukhari, biar pada nyambung nanti kisahnya. Perhatikan baik-baik, ini ilmu Bapak Ibu sekalian. Ibrahim bilang, ya Allah saya titip anak saya dan istri saya di sebuah lembah, askantu min dzurriyyati biwadin, lembah ghairi dzi zar', tidak ada tanaman yang tumbuh. Rumus tanaman tumbuh ada air. Nggak ada air, nggak ada tanaman tumbuh. Nggak ada tanaman, nggak ada hewan tumbuh. Ya, nggak akan ada tanaman yang tumbuh dan tidak akan ada hewan yang memakan tanaman yang tumbuh di sana. Maka rumusnya tidak akan ada kehidupan kalau tidak ada air. Maka itulah kenapa dalam Quran sendiri Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu dari air hidup. Sekarang lihat teman-teman, air yang tadi tidak ada. Maka Ibrahim bilang, ya Allah saya titip anak saya. Inilah juga ibu-ibu, kalau doa itu cerita dulu. Jangan langsung minta, ya Allah rezeki ya Allah, ya Allah jodoh ya Allah. Bisa nggak Anda cerita? Sebagaimana Anda kalau mau curhat sama Ustadz tuh Anda pakai prolog. Ustadz, suami saya Ustadz, iya, jabatannya makin baik, rezekinya makin lancar, sehat Masya Allah. Iya. Saya tanya, terus masalahnya apa ibu? Masalahnya cuma satu Ustaz. Saya bilang, apa bu? Suami saya pengen nikah lagi. Saya bilang gitu. Iya. Saya bilang, jadi gimana dong bu? Iya. Ibu izinin atau tidak? Iya. Saya nggak izinkan Ustaz. Saya belum mampu Ustaz. Kalau belum mampu nggak apa-apa bu, silahkan. Iya. Karena Rasulullah juga tidak berpoligami sebelum Khadijah wafat. Ya. Oh begitu Ustaz? Iya. Tapi kalau dia mau poligami Ustaz gimana? Ya terserah ibu. Ya. Itu bagaimana ibu dengan suaminya. Ya. Berkomunikasilah dengan baik. Ya. Nah, kalau sama Ustadz saja dia bisa prolog dulu. Ustadz akhirnya kan bertanya, apa masalahnya bu? Ya. Samalah seorang dokter, dia akan bertanya apa masalahnya, di mana penyakit. Padahal dia sudah subspesialis, dia dokter. Kita datang ke dia pun dia akan bertanya apa masalahnya bu. Sebenarnya teman-teman dengerin ini baik-baik. Allah tidak butuh cerita Anda. Karena Anda cerita tidak cerita Allah sudah tahu. Dan lihat, saya cuma ingin kasih tahu, ini kan nanti akan terkonek dengan judul kita, Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Mau nggak dapat perlindungan Allah dengan cepat? Mau nggak dapat penolongan Allah dengan... Lihat kisahnya. Kisahnya itu Ibrahim tidak langsung bilang, ya Allah kasih air ya Allah. Nggak ada. Doanya tuh, Rabbana inni
askantu min dzurriyyati biwad. Ya Allah, aku titip anakku ya Allah pada sebuah lembah yang tandus. Cerita dulu. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Keadaannya dia cerita, tempatnya pun dia cerita. Biwadin, pada sebuah lembah, ghairi dzi zar', tidak ada tanaman yang tumbuh ya Allah. 'Inda baitikal muharram, di sebelahnya Ka'bahmu ya Allah. Ya. Dan lihat cara mintanya. Lihat cara mintanya. Rabbana liyuqimus shalah. Kata Ibrahim, ya Allah, jadikan mereka orang yang mengingat salat. Jadikan mereka orang yang mengerjakan salat ya Allah. Sebesar apapun kebutuhan Anda kepada kesuksesan anak Anda untuk dunia, mintalah yang paling pertama, ya Allah, jadikan anakku orang yang mengerjakan salat. Ibu, jangan sampai kita berdoa, ya Allah, sukseskan karir anakku, tapi Anda lupa untuk mendoakan, ya Allah, jadikan anakku orang yang mengerjakan sholat. Karena kalau dia sholat, Bu, karirnya itu udah diurus Allah, dunianya udah diurus Allah. Makanya Ibrahim bilang, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar anakku mengerjakan sholat, agar istriku mengerjakan sholat. Itulah juga titipan terbaik seorang ibu. Kalau kemudian ingin melepas suaminya ke kantor, rata-rata kalau ibu-ibu sekarang suaminya mau kantor, awasnya macam-macam sama perempuan. Betul atau betul? Enggak. Jadi apa titipannya kalau jangan lupa transfer ya. Hati-hati Ki. Bisa nggak kita ubah? Khusus mulai setelah saya kajian ini, boleh nggak ibu-ibu bilang begini, Pak, jangan lupa sholatnya tepat waktu di masjid. Saya cuma titip itu Pak, sholatnya tepat waktu di masjid, itu saja ya. Karena suami, kalau suami kan memang ke masjid, kalau ibu-ibu di rumah ya. Tapi tepat waktunya sama, ibu-ibu juga nggak boleh nunda sholat, kecuali kalau safar ada pilihan mau takdim mau takhir. Jadi perhatikan, lihat cara Ibrahim minta pertolongan. Doa pertamanya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anakku orang yang mendirikan sholat. Coba buka handphonenya sekarang. Mana handphonenya? Ada handphonenya? Oke, ketik di Google sekarang. Surah Ibrahim ayat 40. Inilah doa Ibrahim. Ustadz, kalau tadi kan permintaan dia sama Allah, sekarang apa doanya hari-hari sehingga anaknya Ismail, Ishak, semuanya jadi nabi. Ismail itu punya anak Yakub, Yakub nabi, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf nabi. Datang setelahnya, wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Semua keturunan ini ayat Al-An'am, semua keturunannya Ibrahim. Iya, wa kadzalika najzil muhsinin. Coba lihat ini tangan saya. Ini lihat ya, hitungan ayat Quran tentang semua cucunya. Lihat ya. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman. Kalau saya bilang Daud berarti Nabi Daud, ya. Ini semua keturunan Ibrahim yang ditulis nama-namanya di dalam surah Al-An'am. Wa min dzurriyyatihi, di antara keturunannya kata Allah, Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Lanjut, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Semuanya orang soleh kata Allah. Belum selesai, wa Ismail wal Ilyasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua yang disebut tadi, semua keturunan Ibrahim.
Makanya kalau Anda tahiyat, Anda bilang apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan salawat pada Muhammad dan pada Ali itu keluarga. Makanya ada surah namanya Ali Imran, keluarganya Imran. Makanya jangan lagi ada yang bilang Al Imran, salah. Ali Imran. Surah apa? Ali. Apa arti Ali? Keluarga. A-nya panjang. Ali Imran. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bukan Ali Muhammad, salah. Ali Muhammad, hanya 2 harakat. Ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa arti ali Ibrahim? Keturunan Ibrahim, keluarga Ibrahim. Oke, masih fokus? Lanjut. Lihat apa yang kemudian Ibrahim doakan. Sudah buka? Surah Ibrahim? Ada ya? Oh, bagus sekali. Boleh jalan nggak ini? Ah, cocok. Kita baca ya. Ikut saya. Sekarang nggak usah lihat handphonenya. Iya. Ikut saya. Ini juga jangan dilihat nih. Wah, ini bahaya nih kalau ada nih. Nanti dia lebih fokus ke sini daripada ke saya. Oke, sekarang lihat saya Bapak Ibu sekalian. Iya. Ini layar ini bukan guru-gurunya di sini. Nanti kalau gurunya udah pergi susah. Ikut saya ya. Masya Allah, kita dulu tuh belajar nggak pernah pakai layar, nggak pernah. Kenapa ilmunya bisa dihafal? Karena berkah guru. Anak sekarang udah pakai tablet, udah pakai ini, suruh ngomong nggak bisa. Mana ilmunya? Di tablet, Ustadz. Benar nggak? Kita hafal Quran, hafal hadis. Saya dokter ilmu hadis, Bu. Waktu saya S2, saya ada 4 semester. 1 semester harus hafal 2000 hadis. Kebayang nggak itu? Iya. Bisa S3 kita ini. S2 4 semester, 1 semester 2000 hadis, bayangkan. Dan saya S1, S2, S3 itu beasiswa terus. Berkahnya lah guru saya tuh ngajar pakai kitab, tulis papan tulis. Nanti pun tulisnya kalau dia suruh tulis, kalau enggak. Kita fokus aja sama gurunya. Rasulullah dulu ngajar nggak pernah pakai proyektor, bener nggak? Matiin. Lihat ke depan. Saya tadi suruh buka aja supaya Bapak Ibu sadar bahwa yang saya kasih tahu itu betul-betul ayat Quran. Dan benar-benar doa Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 40. Ya. Santai aja Bu, kita udah hafal, jadi ikut aja sama saya. Oke? Dengarkan baik-baik. Ikuti saya ayat doanya ini. Dan wajib hafal, wajib pakai. Saya doakan semoga anaknya semua jadi ulama saleh. Jadi orang yang saleh, pengusaha yang saleh, dokter yang saleh-salehah, penghafal Quran, bermanfaat, hidupnya sehat, hidupnya taat, hidupnya manfaat. Sehat, taat, manfaat. Oke, ikut saya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mantap, sekali lagi fokus, bisa dihafalin dikit-dikit. Rabbi ja'alni. Dua kali lagi, Rabbi ja'alni. Sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati muqimas salati. Sekali lagi, sambung ya. Rabbi ja'alni muqimas salati. Sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati. Sekarang, ya Allah jadikan aku orang yang rajin mendirikan salat. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, orang yang mendirikan salat. Cukup gak cukup? Wa min dzurriyyati. Coba. Ulang. Wa min dzurriyyati. Sekali lagi, wa min dzurriyyati. Dan juga keturunanku. Nah, jadi kalau yang doa ini seorang ibu, maka yang didoakan bukan hanya dia.
Dzurriyah itu keluarga keturunan. Masuk di dalamnya keluarga yaitu pasangan dan keturunan. Jadi kalau yang berdoa seorang istri, maka dia doakan suami dan anak-anaknya. Kalau yang berdoa saya seorang suami, maka saya doakan istri saya dan anak-anak. Oke? Udah 3 ya. Rabbi ja'alni. Coba sama-sama semua 1 2 3. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Sekarang terakhir, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang terakhir itu bilang apa? Ya Allah, terima doa saya. Jadi luar biasa Ibrahim berdoa. Dia bilang, ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan salat dan keluarga saya semuanya, dan terima doa saya. Masya Allah, pinter sekali cara dia berdoa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Siapa yang